Kingdom Hearts. Gamenya bagus sih, tapi kalau saya punya perasaan buruk sama game ini ya. Di salah satu video, saya lupa yang mana, saya sempat bilang bahwa hari ini yang namanya video game itu udah bukan lagi mainan anak-anak. Salah satu pertandanya kalau di rumah kamu ada gaming machine seperti PS5, apalagi Xbox, Nintendo Switch, Steam Deck, sampai PC gaming, siapa yang punya? Apakah yang punya adalah bapaknya, kakaknya, atau gaming machine tadi dibeli khusus untuk mainan anak-anak? Sepertinya sebagian besar ambil opsi yang pertama, bahwa yang beli PS5 itu adalah bapaknya. Anaknya boleh main, tapi statusnya adalah minjem, bre. Tapi kalau hal ini tidak berlaku di tempat kamu, silahkan share di kolom komentar bahwa ini bang, saya beli PS5 memang khusus untuk mainan anak-anak dan gua nggak ikut-ikutan. Yang pasti hal ini sangat bertolak belakang dengan beberapa puluh tahun yang lalu saat saya masih kecil. Jadi waktu itu Nintendo, Sega, Super Nintendo, kalau sampai di rumah ada, biasanya itu dibeliin sama orang tua yang memang beli konsolnya itu buat mainan anak-anak. Jadi sama halnya seperti kita dibeliin mobil-mobilan, dibeliin robot, dibeliin boneka gitu ya. Orang tua kita beli, ya udah dikasihin, terserah lu mau mainnya seperti apa. Gua nggak ikut-ikutan, yang pasti udah itu adalah mainan kamu dan teman-teman kamu. Hal itu yang sekarang ini udah jarang sekali saya lihat. Kalau kamu masih nggak percaya, coba aja masuk ke forum-forum PS, forum Xbox, forum Nintendo, forum gaming PC gitu ya. Dan lihat di sana yang ngobrol, yang berdiskusi itu anak-anak atau orang-orang tua. Itu adalah salah satu tanda-tandanya ya. Nah, karena semakin kesini tadi kepemilikan video game machine itu udah bukan lagi sebagai mainan anak-anak tapi sebagai alat hiburan orang dewasa, akhirnya industri pembuat video gamenya juga melakukan hal yang sama. Game yang mereka buat sekarang ini dirilis udah bukan lagi untuk anak-anak tapi untuk orang dewasa. Kalau masih nggak percaya, silakan googling aja game apapun yang mau kamu search yang dirilis dari beberapa tahun yang lalu. Kamu hitung aja jumlahnya, berapa banyak yang dirilis sebagai game orang dewasa dan berapa banyak yang dirilis sebagai game anak-anak. Dan ini kita bicara yang resmi by rating ya. Jangan bilang bahwa GTA 5 kan juga bisa dimainin sama anak-anak. Iya bisa, tapi tidak seharusnya dimainkan oleh anak-anak karena ratingnya bukan untuk anak kecil, bre. Gamenya terlalu keras. Balik ke tahun 2002. Saat itu saya udah gede tapi belum cukup dewasa. Udah lama jadi gamer tapi masih belum bisa beli sendiri gitu ya. Dan waktu itu perkembangan dunia video game bener-bener mantep sih kalau saya bilang. Karena saat itu setiap kali ada film yang dirilis dan filmnya terkenal jadi viral, itu biasanya akan ada video gamenya. Bahkan tidak jarang film dan video gamenya itu dibuat berbarengan. Dari film-film kartun Disney macam Aladdin, Tarzan, terus apalagi banyak lah ya. Termasuk film yang bukan kartun seperti James Bond, itu juga ada video gamenya, bre. Jadi setiap kali ada film yang bagus dirilis, biasanya akan diikuti dengan video gamenya yang juga ikutan dirilis dan gak abal-abal gitu bikinnya. Banyak sekali anak-anak saat itu yang berangan-angan gimana ceritanya kalau semua karakter game ini dijadiin satu, ngumpul di satu game, kira-kira bakal seperti apa gitu ya. Dan ternyata harapan para gamer saat itu terwujud di tahun 2002 dengan dirilisnya game Kingdom Hearts. Awalnya yang saya tahu sebatas karakter utamanya yang mirip dengan karakter Final Fantasy, tapi dia berpetualang bareng Donald dan Goofy. Dan yang bikin semakin excited lagi adalah bahwa ternyata di dalam gamenya dimasukin banyak banget cerita dari game dan film lain. Di game pertamanya kita bisa ketemu sama Alice in Wonderland, Hercules, Tarzan, Aladdin, Pinocchio, Winnie the Pooh, sampai yang bikin saya seneng banget ada Final Fantasy 7 dan 8 juga, bre. Pasti gamenya bakal asik banget kali ya. Nah, yang ada di ingatan saya, Kingdom Hearts ini dia dirilis memang untuk anak-anak. Yang pertama, karena gameplaynya memang simple banget. Dan yang kedua, di situ ada banyak sekali dikumpulin karakter-karakter dari film-film Disney yang jelas banget target pasarnya adalah anak kecil. Dan gak heran rating SRB dari game Kingdom Hearts sendiri adalah E, yang artinya untuk semua orang. Everyone boleh main. Maininnya juga simple banget, cuma lompat pukul tamat. Tapi ya itu dia, tamatnya lama banget. Cuma gak jadi soal karena kita bisa menikmati setiap momennya. Ceritanya nggak usah dibikin pusing karena dengan semua karakter campur aduk ada di dalam situ, udah pasti ceritanya nggak bakal terlalu berat ya. Yang penting gameplaynya fun, dan karena memang dibuat untuk anak-anak, gamenya memang terhitung gampang banget. Ceritanya ada dan kalau diikuti cukup simpel. Diawali dari kisah Sora, seorang anak yang disebut sebagai anak terpilih pemegang Keyblade. Dia terpisah dari dua sahabatnya, Riku dan Kairi, saat Destiny Island, pulau tempat tinggal mereka, ditelan oleh kegelapan. Sora yang sedang berjuang mencari sahabatnya bertemu dengan Donald dan Goofy yang
yang juga sedang dalam perjalanan mencari Mickey, Raja Disney Castle yang hilang. Cerita yang simpel dengan gameplay yang simpel, dan setelah semua petualangan Sora berakhir, gongnya adalah soundtrack dari Utada Hikaru, penyanyi Jepang yang waktu itu juga lagi happening. Pokoknya mantep banget lah ya. Dengan konsep yang sangat extraordinary tadi, nggak heran kalau akhirnya Kingdom Hearts berlanjut sampai hari ini. Banyak banget karakter tamu yang dihadirkan dan bikin game ini semakin ditunggu. Mulan, Beauty and the Beast, Pirates of the Caribbean, Lion King, Tron, Toy Story. Sampai yang terakhir bikin anak saya heboh pengen main Kingdom Hearts di PS adalah karakter Tangled, Frozen, dan Big Hero 6. Total sampai hari ini udah ada 8 judul game Kingdom Hearts yang dirilis, dimana untuk PC baru aja masuk bulan Juni 2024 ini dan langsung dalam bentuk bundling yang dibuat dengan nama yang cukup membingungkan. Kingdom Hearts HD 1,5 plus 2,5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, dan Kingdom Hearts 3 plus Remind. Sedangkan lanjutannya Kingdom Hearts 4 pertama kali diumumkan pada bulan April 2022 yang dibilang akan rilis tahun 2025. Cuma kapan pastinya belum diumumkan. Tapi semakin kesini saya mainin Kingdom Hearts, saya semakin bertanya-tanya, sebenarnya game ini untuk siapa sih? Apakah masih untuk anak-anak atau udah bukan? Karena di awal udah jelas gamenya ini konsepnya memang anak-anak banget. Semua karakter yang dikumpulin di dalamnya itu adalah karakter favorit anak kecil. Terus gameplaynya juga gampang banget. Ceritanya juga simple banget tentang pertemanan gitu ya. Dan udah pokoknya cocok banget untuk dimainin sama anak kecil. Tapi semakin kesini, aduh, rasanya kok udah bukan lagi game anak kecil ya. Dari ceritanya dulu yang menurut saya semakin kesini semakin aneh, semakin sulit untuk dicerna. Dan jangankan anak kecil, saya yang udah dewasa aja cukup pusing memikirkan ini konsep ceritanya kayak gimana sih. Awalnya Sora pengen menyelamatkan Kairi dan Riku. Terus dia barengan sama Donald dan Goofy harus melawan Heartless, penjahat dalam game ini, untuk bisa menemukan sahabatnya. Tapi di tengah petualangannya Sora sampai harus menjadi Heartless demi untuk menolong temannya, Kairi. Untungnya berkat Kairi, Sora bisa kembali normal. Tapi dengan Sora kembali normal, dia malah melahirkan Nobody's versi dirinya sendiri yang bernama Roxas. Singkatnya, Sora membelah diri jadi dua, Sora dan Roxas. Tapi ternyata Roxas ini nggak mirip sama Sora. Dia malah justru mirip dengan Ventus yang adalah pemegang Keyblade 10 tahun sebelum Sora. Terus ada lagi satu karakter jahat, Xehanorts, yang berhasil mengekstrak kegelapan dari dalam hati Ventus untuk melahirkan Vanitas yang wajahnya mirip Sora. Oke, kita pause sebentar tentang ceritanya yang buat saya itu terlalu rumit, apalagi buat anak kecil. Dan itulah yang mengawali saya berpikir Kingdom Hearts ini sebenarnya untuk siapa? Apakah masih untuk anak-anak atau bukan? Dan semakin saya rasakan mainin gamenya, semakin saya merasa bahwa game ini kayaknya udah bukan game anak-anak deh. Yang pertama tadi ya, ceritanya terlalu ribet. Yang kedua, cutscene-nya terlalu panjang. Lu main 5 menit, cutscene-nya bisa setengah jam. Dan jelas, hal itu nggak cocok buat anak-anak. Mereka maunya main terus, ada video di skip bre. Terus selanjutnya, gameplaynya juga nggak segampang yang zaman dulu. Jadi terakhir main Kingdom Hearts yang ada Frozen dan Big Hero 6 itu, anak saya suka. Waktu itu mereka masih kecil dan langsung main lah mereka ya. Tapi setelah itu udah mereka nggak bisa melanjutkan. Entah karena gamenya terlalu sulit atau cerita berikutnya tidak terlalu menarik untuk mereka. Yang mereka mau cuma seneng-seneng aja main dengan karakter yang mereka suka. Di luar itu udah selesai. Mereka bosen bre. Dan Kingdom Hearts jelas sekali anak saya nggak pernah ada yang bisa bertahan mainin sampai terlalu lama. Sedangkan mereka adalah target utama dari setiap karakter yang dimasukin ke dalam gamenya. Jadi di saat saya nonton Big Hero 6, di saat saya nonton Tangled dan juga Frozen ke bioskop gitu ya, itu bukan karena saya yang suka bre, tapi karena saya nganterin anak-anak. Mereka yang suka pengen nonton. Jadi di saat karakter-karakter ini masuk ke dalam video game, yang pertama suka harusnya adalah mereka, bukan saya. Dan akhirnya kalau kita kembali sambungin ke opening video ini, bahwa sebenarnya gaming machine sekarang dan video game secara general udah bukan lagi mainan anak-anak, tapi menjadi alat hiburan orang dewasa. PlayStation 5. I'm the first one with a PlayStation 5. PlayStation 5 time. It's finally here! PlayStation 5. Sepertinya perkembangan game Kingdom Hearts ini seperti memverifikasi statement di awal tadi. Bahwa walaupun secara konsep dia masih menampilkan karakter-karakter kartun yang disukai anak kecil, tapi karena pemainnya adalah orang-orang tua, ya udah akhirnya secara cerita dan gameplay dicocokin sama orang yang memang sudah dewasa. Kingdom Hearts di awal tahun 2002 memang benar, dia sepertinya memang didesain untuk anak kecil, karena saat itu ya banyak banget anak kecil yang bisa mainin dengan fun gitu ya.
Tapi anak-anak yang saat itu menikmati Kingdom Hearts sekarang udah dewasa, Bre. Jadi kalau saat itu kamu udah cukup gede untuk bisa menikmati game Kingdom Hearts, berarti mungkin umur kamu sekitar 10-12 tahunan gitu ya. Hari ini berarti kamu udah umurnya 30 lebih, Bre. Udah punya anak kali. Makanya nggak heran begitu muncul game baru, walaupun karakternya adalah karakter kartun yang seharusnya disukai anak-anak, yang heboh adalah bapak-bapak. Dan inilah yang menjadi kekhawatiran saya, bahwa Kingdom Hearts ini menjadi salah satu pertanda bahwa kayaknya nih gamer sebentar lagi bakal punah. bayangin aja, Kingdom Hearts di tahun 2002 itu kita masih umur 10-12 tahun gitu ya. Terus sekarang kita udah 30-an tahun lebih, mungkin 34 tahun, 35 tahun. Terus nanti muncul Kingdom Hearts yang baru, umur kita udah semakin tua lagi. Dan kemungkinan saat Kingdom Hearts yang baru nanti muncul, dia juga belum selesai ceritanya. Masih akan ada Kingdom Hearts selanjutnya. Lu bayangin aja, saat muncul lagi seri berikutnya, mungkin kita udah punya cucu, Bre. Jadi nantinya nih, sepertinya bakal ada satu momen di mana saat kumpul keluarga rame-rame, yang main game adalah kakek sama neneknya, bukan lagi anak kecil. Kalau kamu nggak percaya, silakan perhatiin sekarang yang terjadi saat ini. Di saat kumpul keluarga, mungkin liburan mudik lebaran kemarin, di saat kita lagi rame-rame kumpul semuanya, siapa yang paling ribet pengen bawa PS dan pengen bawa Xbox? Apakah anak-anaknya atau bapak-bapaknya? Kalau saya lihat dari statistik orang-orang yang kumpul di sini sekarang nonton video ini, lebih dari 50% penonton Tech and Tips berusia 25-44 tahun. Yang berusia remaja 13-17 tahun cuma 1,5%. Jadi kalau saya asumsikan bahwa mayoritas yang nongkrong di sini adalah gamer yang berusia remaja tinggal 1,5%, Bre. Gimana dengan generasi selanjutnya? Berapa banyak jumlah gamer yang sekarang masih SD? Dan kalau saya lihat ke dalam, ke keluarga saya sendiri, anak-anak saya udah saya kenalkan game dari sejak kecil. Waktu zaman PS4 kemarin masih cukup banyak game yang dirilis untuk anak-anak. Jadi mereka bisa main PS nggak berhenti-berhenti seingat saya. Tapi begitu game PS4-nya udah habis dan sekarang muncul PS5, terus akhirnya saya lebih beralih ke PC dan anak-anak udah saya kenalin ke sana juga PS5, PC. Ternyata antusiasme mereka untuk main game udah hampir nggak ada. Dan nggak bisa dipungkiri karena memang jumlah game buat mereka udah semakin habis. Ujung-ujungnya yang mereka mainin sekarang balik lagi Minecraft, Roblox, bosen, berhenti, balik lagi nanti Minecraft dan Roblox. Sisanya mereka lebih menikmati nonton YouTube. Dan sepertinya kalau kita pengen melakukan regenerasi gamer, ini juga semakin susah karena memang game buat anak-anak semakin habis. Jadi gimana menurut kamu? Kira-kira kapan gamer akan beneran punah?